Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adhar, guru SMP Negeri 1 Telu Limpoe, beralamatkan di Amparita, Kecamatan Telu Limpoe, Kabupaten Sidendreng, Gapang. Sebelum kita lanjut materi, coba diperhatikan pertanyaan yang ada. Pernahkah kamu menggosokkan sebuah balon di rambutmu? Ketika sudah menggosokkan balon itu, apakah kamu dekatkan pada benda di sekitarnya? Misal, sobekan kecil kertas. Apa yang terjadi pada kertas tersebut? Apakah dia tertarik? Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi? Untuk memahami, mari kita lanjutkan penjelasan berikutnya. Sebenarnya, apa yang kamu lakukan adalah bagian dari materi kita hari ini, yakni pelajaran fisika pada materi listrik statis. Pada materi ini, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Ada 4 tujuan yang harus kamu capai. Yang pertama, kamu mampu menjelaskan pengertian listrik statis. Yang kedua, menyebutkan contoh gejala listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik. Dan yang keempat, menentukan interaksi antara dua jenis muatan listrik. Nah, sekarang kita lanjut materinya. Apakah yang dimaksud dengan listrik statis? Baik, listrik statis, dari kata statis mohon diperhatikan. Statis itu dalam kamus bahasa Indonesia, dia tidak aktif, tidak berubah. Listrik statis adalah listrik dengan muatan dalam keadaan diam, yang secara makna listrik statis merupakan ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada. Gambar pertama ini ditemukan ketika musim penghujan. Dan ternyata ini merupakan gejala alam dan termasuk salah satu contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ini disebut petir yang biasanya disertai dengan suara gemuruh yang sangat menggetarkan. Dan terkadang kita tidak bisa mendengar sehingga kita akan menutup kedua telinga kita. Yang kedua adalah rambut yang tertarik oleh balon dan sobekan kertas akan menempel pada mistar dan sebuah sisir. Nah, sekarang kita lanjut pada tujuan yang ketiga, konsep listrik statis. Atom tersusun atas partikel subatom, yakni proton. Proton itu bermuatan positif. Perhatikan tandanya,
Ini adalah proton. Yang kedua adalah neutron. Dia tidak bermuatan. Tidak bermuatan. Dan yang ketiga adalah elektron. Ini bermuatan negatif. Nah, proton dan neutron itu akan membentuk inti atom. Sedangkan elektron akan bergerak mengelilingi inti atom. Jadi, konsep listrik statis adalah elektron yang bergerak mengelilingi inti atom. Selanjutnya tentang jenis muatan listrik. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah jumlah muatannya pada atom tersebut. Yang pertama itu muatan negatif. Ternyata muatan negatif ketika jumlah elektronnya lebih besar dari jumlah positifnya atau jumlah protonnya. Maka ini disebut dengan muatan negatif. Yang kedua adalah muatan netral. Kapan dikatakan netral? Dia harus seimbang. Seimbang atau sama antara jumlah elektron dengan jumlah protonnya. Ini harus sama. Kalau ini 1, maka ini juga 1, maka dia sebagai muatan yang netral. Yang terakhir akan bermuatan positif. Dia akan bermuatan positif ketika jumlah proton itu lebih besar dari jumlah elektron. Sehingga ini dikatakan sebagai muatan positif. Pada dasarnya jumlah proton dan elektron pada sebuah atom sama. Sehingga atom-atom tersebut tidak bermuatan atau netral. Dan ketika benda saling bergesekan atau digosokkan, maka akan terjadi interaksi yang disebut dengan gejala listrik statis. Lalu bagaimana interaksi yang terjadi pada kedua benda yang saling bergesekan, kemudian didekatkan? Ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, apakah dia sejenis muatannya, dan yang kedua, apakah dia tidak sama jenis muatannya. Yang pertama itu perhatikan gambar tidak sejenis, yakni antara proton dan elektron. Maka ketika ini didekatkan, keduanya akan saling tarik-menarik. Arah panah masuk ke dalam berarti akan saling tarik-menarik. Yang kedua, ketika dia sama-sama proton atau sama-sama positif, perhatikan, dia sama-sama positif, maka akan saling tolak-menolak. Dan yang ketiga juga akan sama-sama muatan negatif atau bermuatan elektron, maka juga ini akan
saling tolak-menolak. Demikian materi dari Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada 4 hal yang harus diperhatikan. Pengertian listrik statis, kemudian contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, jenis muatan listrik, dan bagaimana interaksi yang terjadi pada kedua muatan listrik tersebut. Demikian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.